Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berawal pekan, sama saya Rian TW. Dan pada kesempatan kali ini kita belum akan membahas dunia perpolitikan yang masih memanas ya, memanas antara politik dunia maupun politik secara global ataupun politik di Indonesia sendiri. Ini yang panas-panasnya yang ya. Jadi kali ini kita akan membahas dulu tentang tilang. Jadi dalam dunia tilang itu sebenarnya ada dua, yaitu tilang elektronik ya, ataupun tilang manual. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Semarang khususnya yang dimana tempat saya tinggal itu sudah diperlakukan tilang elektronik ya. Seperti ini guys, tilang elektronik itu. Jadi bagaimana tilang elektronik atau mekanisme tilang elektronik itu dilakukan, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tilang manual atau konvensional, di mana biasanya diadakan tilang atau penilangan tersebut karena terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor. Dan penilangan ini biasanya dilakukan polisi ketika momen-momen tertentu seperti momen-momen razia, yang dimana razia itu berkala dan ada programnya ya, program mungkin tahunan ataupun 6 bulanan, itu pasti ada program kerjanya dari kepolisian. Dan yang kedua adalah tilang insidental, di mana tilang insidental ini biasanya dilakukan dengan pelanggaran yang bisa dilihat oleh mata langsung atau pelanggaran-pelanggaran tangkap tangan. Contohnya ada seorang pengendara motor tidak memakai helm di kota, itu biasanya polisi langsung bisa menilang atau menindak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang sebuah video yang viral di medsos, khususnya di TikTok. Tadi saya menemukan video ini di TikTok. Videonya seperti ini guys. Alasan Bapak menghentikan saya minta surat apa nih? Kami lagi pemeriksaan Pak. Pemeriksaan, oke. Berarti razia ya? Iya. Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT. Iya, banyak. Oke, bisa lihat SPT-nya. Dia lah. Boleh bawa sini Pak. Boleh bawa sini. Seperti razianya bawa sini. Saya tunggu Bapak di sini. Enggak, saya tunggu Bapak di sini. Saya enggak kemana-mana. Memang saya ke sini. Memang saya lagi nginep di sini. Saya tunggu di sini makanya. Enggak, seperti razia Bapak bawa sini. Sepertinya Bapak bawa sini dulu. Tadi Bapak bilang razia kan? Iya. Oke. Iya, Bapak salah. Razia resmi ya? Iya. Sesuai undang-undang. Iya. Razia resmi RSPT. Iya. Oke? Silakan sepertinya. Bawa sepertinya sini. Oke? Ya. Bawa rekam kami. Ya. Bawa sepertinya ke sini. Ya. Rekam kami. Ya. Bapak minta izin dulu. Tuh. Bapak tahu nggak undang-undangnya? Pelang razia harus berapa meter? Berapa? Pelang razia seharusnya dari posisi Bapak aja berapa meter? Enggak, berapa meter? Saya tanya, undang-undangnya pelang razia itu harus berapa meter? Itu satu salah ya. Pertama itu satu salah. Berarti kami salah. Kalau razia resmi sesuai undang-undang, itu titiknya harus 50 meter, Pak. Iya, Bapak di sana. Ini Bapak udah melewati dari pelangnya harusnya di sana. Boleh. Boleh, kami jelaskan sana. Enggak, SPT-nya bawa sini, Pak. Ya, betul. Itu salah, Pak. Pelang razia itu seharusnya titik 50 meter. Undang-undang. Benar nggak? Kita buka undang-undangnya sekarang. Benar kan? Benar nggak? Benar kan? Nah, posisi pelang razia Bapak salah nggak? Bapak kan saya periksa, Bapak di sana. Iya, oke. Itu nggak ada masalah, Pak. Bapak bawa SPT, Bapak tunjukkan yang masih berlaku. Semua Bapak yang minta boleh. Mau Bapak mau minta surat, kunci roda, segitiga pengaman, apa aja yang ada di undang saya tunjukkan. Gampang, Pak. Gimana? Oh enggak, komandan Bapak bawa sini. Saya yang minta sebenarnya SPT. Enggak perlu ke bos di sini. Bapak kan mau periksa saya di sini kan? Bapak tadi datang saya sini kan? Saya tunggu di sini. Bapak menghentikan saya di sini kan? Bukan saya datang ke pos. Sekarang saya nggak minta komandan. Saya minta SPT Bapak. Coba SPT Bapak aja. Oh enggak, SPT Bapak aja mau sini. SPT Bapak aja mau sini. Bapak dengan nama siapa? Nah, kalau razia
Wajib ada SPT nggak? Iya, makanya di sana bang. Bawa aja ke sini, selesai itu masalah. Bapak mau lihat apa? SIM, SNK. Saya tunggu di sini. Kan saya bilang tadi, saya nginep di sini Pak, saya nggak kemana-mana. Ya, saya tunggu sini ya Pak ya. Saya nggak kemana-mana, saya tunggu sini. Jadi dalam video tersebut ya terjadi perdebatan antara polisi dengan pengendara motor yang dimana pengendara motor ataupun mobil tersebut meminta surat-surat perintah ataupun surat tugas kepolisian di mana di situ diadakan razia karena polisi berdalih di situ ada razia pengendara mobil tersebut kemudian berbelok menghindari razia dan terjadilah perdebatan yang sangat sengit dan pada akhirnya polisinya mengambil surat tugas tersebut. Entah selanjutnya bagaimana saya tidak tahu. Cuman yang perlu kita bahas di sini adalah masalah razia ya, masalah razia. Sebenarnya apa sih kelengkapan ataupun atribut yang seharusnya dilengkapi oleh polisi ketika melakukan razia? Itu yang pertama, ini sebenarnya semuanya tertuang dalam undang-undang yang harus dilaksanakan oleh polisi. Yang pertama itu harus memakai plang ya. Jadi polisi itu harus memakai plang ataupun tanda sebagai bahwa di situ diadakan razia dan jaraknya juga minimal 50 meter dari titik razia. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan polisi, kita bisa menyangkalnya gitu. Bahwa di situ kok di dalam razia tersebut tidak ada plang tersebut, maka kita bisa menyangkalnya bahwa itu dan kita bisa menuduhnya ataupun menyangkalnya itu bukan razia yang resmi karena itu tertuang dalam undang-undang ya, tertuang dalam pasal undang-undang pasal 15 ayat 1 sampai 3 PP nomor 42 tahun 1993 itu tertuang dalam undang-undang dan ketika itu tidak dilaksanakan polisi maka kita bisa nyanggahnya dan kita bisa menghindari tidak dirazia. Oke. Yang kedua, petugas bisa menunjukkan surat tugas ya, ini yang penting. Ada lagi yang perlu dilaksanakan atau dipenuhi polisi adalah surat tugas ya. Ketika ada razia, yang pertama itu sudah dipenuhi, maka yang kedua adalah kita meminta surat tugas polisi. Jadi dalam perdebatan mungkin biasanya ketika ada razia terjadi perdebatan. Biasanya polisi menyapa dulu, kemudian menanyakan surat-suratnya. Nah, sebelum kita memenuhi surat-suratnya, walaupun kita lengkap ataupun tidak, seharusnya kita bisa menanyakan surat tugas ataupun surat perintah dari kepolisian. Karena sebenarnya semuanya itu ada dalam mekanisme ataupun dalam peraturan ataupun dalam jadwal yang tercantum dalam rencana agenda kepolisian. Jadi semuanya tercantum dalam pasal 13 PP nomor 40 tahun 1993. Itu seharusnya itu dipenuhi polisi dan ketika itu tidak ada, itu patut disinyalir bahwa razia itu bukan razia resmi atau abal-abal. Oke. Kita tidak perlu mengeluarkan surat-surat ataupun kelengkapan yang lainnya kalau itu belum resmi. Yang penting itu tadi ya, harus kita tanyakan surat-suratnya. Terus yang ketiga, ketika razia malam, ketika razia malam itu seharusnya polisi bisa memenuhi satu, yaitu memakai rompi. Jadi seorang polisi harus memakai rompi yang dimana di dalam di rompinya itu ada tanda bahwa di situ ketika kesorot oleh lampu itu bisa menyala dan itu harus dipenuhi oleh polisi ketika itu razia malam ataupun plang ya, di mana plang ataupun tongkat yang menyala-nyala itu berwarna kuning itu seharusnya dipenuhi oleh polisi itu. Dan yang selanjutnya adalah yang berhak menilang pelanggaran itu adalah Polantas, bukan polisi-polisi yang lain yang bukan polisi lalu lintas. Jadi tandanya polisi Polantas juga kita sudah tahu seperti apa ya. Jadi ketika ada kita ditanya ya, kok itu di situ tidak ada atribut Polantasnya, maka kita patut menanyakan bahwa itu ada razia resmi atau bukan. Itu selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang razia ataupun tilang insidental ya, di mana tilang insidental itu biasanya
dilakukan polisi untuk pelanggaran-pelanggaran yang bisa terlihat langsung oleh mata ataupun pelanggaran-pelanggaran yang tangkap tangan. Contohnya ketika ada polisi, ya, ketika ada pelanggar di jalan itu memakai atribut kendaraan yang tidak pas, ya contohnya dimodifikasi yang tidak semestinya ataupun knalpotnya itu tidak standar ataupun eh, hal-hal yang lain, contohnya mengendarai motor ya 3 orang contohnya, orang dewasa semua. Jadi itu pelanggaran ya, pelanggaran. Jadi hal tersebut bisa dilakukan polisi dengan melakukan pelanggaran insidental. Itu biasanya pelanggaran-pelanggaran yang terlihat ya, terlihat langsung oleh polisi. Ya. Dan pasti itu biasanya langsung dihentikan polisi ataupun dikejar kalau itu kendaraannya masih melaju. Biasanya langsung dihadang polisi. Dan selanjutnya polisi pasti menanyakan surat-surat yang ada pada kendaraan bermotor ataupun surat mengemudi, itu pasti. Dan sebenarnya yang paling aman itu bagaimana? Jadi semua hal tersebut adalah tentang peraturan yang harus dilakukan polisi, dan yang aman itu sebenarnya bagaimana? Jadi kita harus memenuhi DPI dari kendaraan yang harus standar, tidak melanggar peraturan, dan kelengkapan pun harus kita penuhi seperti STNK dan SIM itu harus minimal, itu kita harus punya. Jadi ketika itu di jalan kita tidak punya itu, pelanggaran apapun, walaupun polisi itu kadang itu rahasianya rahasia tidak resmi, maka perlu kita punya ya, kadang kita punya itu, karena itu bisa menjadi apa ya, dari polisi untuk tetap melanggar kita karena kita tidak membawa surat-surat yang harusnya dibawa, itu seperti itu guys. Jadi seperti itu guys, untuk razia ya ataupun tilang di jalan, kita juga harus bisa paham ini biar ketika itu di jalan kita ada tilang ataupun polisi menghadang kita juga bisa paham bahwa apa yang harus kita lakukan, karena banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan hal-hal seperti ini. Jadi polisi itu sebenarnya baik ya, dan peraturannya baik, cuman oknum itu ada yang tidak baik, ada yang baik. Polisinya itu ada yang baik dan tidak baik, peraturannya baik, cuman ada polisi yang tidak baik dan baik ya, itu pasti di dalam instansi apapun ada, pasti itu ya. Oke, seperti itu guys, video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk mengantisipasi di jalan ya, ketika kita ada tilang ataupun dihadang polisi ataupun ada razia resmi, kita harus bisa mempertanyakan hal-hal tersebut. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.